Oleh karena itu, sekarang sudah tiba saatnya buat kita pakai ilmu, bukan pakai semangat saja. Ingat Allah berfirman, catat baik-baik di dalam surah 25 ayat 52. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabiro. Jangan kau taat orang kafir dan perangi orang kafir bihi, dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Dengan apa kita berjihad? Bil Quran. Siapa mujahid sebenarnya? Al-Quran ada di dalam otaknya, ada di dalam dadanya, ada di dalam tutur katanya. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Hari ini kita memancing ayat tersebut untuk kita sematkan pada diri kita. Pada saatnya kita akan diberi kehormatan oleh Allah, akan melakukan dua pekerjaan yang sangat berat. Yang pertama, dilarang taat sama orang kafir. Berat. Kenapa berat? Karena pilar-pilar kehidupan hari ini dibangun di atas dasar ketaatan terhadap orang kafir. Kalau orang tidak taat pada orang kafir, sedang melawan arus. Dan yang kedua, wajahidhum, berjihad. Pekerjaan yang paling sulit, menegakkan hukum Allah. Sementara dunia dibangun di atas hukum buatan manusia dan syaitan. Maka sudah tiba saatnya kita rubah cara mengaji kita. Kemudian saya akan mulai dari satu ayat yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 5 ayat 48. Saya tidak akan bacakan semua ayat itu, cukup satu kalimat yang tersembunyi di tengah ayat itu. Apa kata Allah? Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama, syariah, way of life. Yang kedua, minhaj. Apa minhaj? Jalan perjuangan. Loh, kenapa tidak cukup syariat saja? Kenapa harus minhaj? Karena di atas pundak kita ada beban besar yang harus kita lakukan. Lebih penting memenuhi ini daripada memenuhi yang lain. Apa itu? Iqamatuddin, menegakkan din. Saya tidak perlu sampaikan ayatnya, karena itu ngaji kita kelas 1 dulu. Sudah disampaikan oleh dua orang ustadz. Aqimuddin. Nih, saya akan ceritakan perbedaan antara minhaj dan syariah. Ya, ini saya ambil di tulisan seorang mujahid. Ceritanya begini, dengarkan. Kalian mendengar? Pada saat itu Ibnu Taimiyah berjalan dengan muridnya di negerinya. Kebetulan pada saat itu negeri Ibnu Taimiyah, negeri kaum muslimin, diserang oleh tentara Tartar. Pimpinan komandan Holako, anak buahnya Raja Kublai Khan. Holako dan beberapa orang prajuritnya masuk Islam. Tapi yaitu tetap menyerang kaum muslimin. Islam. Puasa, salat, syahadat, tapi membunuh kaum muslimin. Pada satu waktu Ibnu Taimiyah dan kawannya melihat pasukan Holako, pasukan Tartar sedang minum khamar. Maka lewatlah Ibnu Taimiyah, murid Ibnu Taimiyah mengatakan, Ustaz, ini mereka mabuk minum khamar. Apa enggak dinasehatin supaya meninggalkan khamar? Kata Ibnu Taimiyah, tak usah. Loh Ustaz, mereka minum khamar. Kalau kita tidak kasih nasihat, dosa. Nusantara. Gara-gara Nusantara, dosa. Kata Ibnu Taimiyah, tidak usah. Ustaz, man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Baca hadis dia. Kata Ibnu Taimiyah, tidak usah. Ikuti saya. Jalanlah dia. Setelah sampai di tujuan, baru Ibnu Taimiyah cerita, dengarkan wahai muridku. Kalau aku nasihatin mereka meninggalkan khamar, mereka tidak akan mabuk lagi. Dan pada saat mereka tidak mabuk dan sadar, mereka akan menghunus pedangnya menyerang kita. Lebih baik mereka mabuk nyungsep ke dalam got daripada membela kaum muslimin. Ini perbedaan antara manhaj dan syariah. Syariah nyuruh, ada orang minum khamar, dinasehati. Tapi jalan perjuangan mengatakan, lihat dulu. Ya, kalau dengan minum khamarnya dia bagus buat pencapaian tujuan perjuangan,
biarkan dia minum khamar. Ya. Kalau dia minum khamar, dia tidak akan pernah bisa berkata radikalis. Tidak akan bisa melihat celana cingkrang. Kenapa? Lagi Jadi, saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa di dalam Al-Quran itu di samping syariat ada manhaj, ada garis perjuangan. Cuman sayang, kebanyakan kaum muslimin tidak bisa melihat itu. Kenapa? Karena di atas pundaknya tidak ada tujuan menegakkan din. Nih, saya akan sampaikan salah satu ayat yang bicara tentang garis-garis perjuangan. Catat. Ini sekolah ini. Ma'had Ali Baitul Ma'mur. Mudirnya Ustaz Tengku. Nah, Allah berfirman di dalam surat 2 ayat 148. Apa kata Allah? Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, ayat ini bicara tentang manajemen, bicara tentang manajemen perjuangan. Apa kata Allah? Setiap aktivitas kalian, apalagi aktivitas perjuangan, yang pertama harus ada wajah, visi, misi, matlamat, dan tujuan harus ada. Huwa muwalliha. Yang kedua, kalian harus fokus mengejar tujuan tersebut. Yang ketiga, fastabiqul khairat. Kalau sudah ada tujuan dan kalian fokus mengejar tujuan lewat tahapan yang ada, berlomba-lombalah menjadi yang terbaik. Ingat, kalian tidak akan bisa seperti itu kecuali dilandasi oleh dua akidah. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Seluruh yang kau lakukan akan dicatat oleh Allah, dan Allah Maha Kuasa. Imanuddin rahimakumullah. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan penting. Perjuangan harus ada tujuannya.